Mari sekali lagi kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu bagi kami, untuk Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan juga bagi kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengar, merenungkan lagi sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Tenangkan kami Tuhan, tundukkan kami lagi di bawah firman-Mu. Ubahkan kami lewat firman-Mu lagi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, serahkan waktu ke depan pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi menjelang siang saudara. Kita bersyukur untuk satu lagi kesempatan bagi kita untuk bisa datang beribadah dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah saudara, minggu ini adalah minggu Pentakosta. Dan sekalipun hari ini saya tidak akan spesifik berkhotbah tentang teks dari peristiwa Pentakosta, tetapi saya ingin mengulas kembali apa yang terjadi pada momen ini. Dan saya berharap lewat ulasan saya sedikit nanti menyegarkan kita lagi ingatan kita tentang momen Pentakosta ini. Nah saudara, hari Pentakosta adalah hari yang sebenarnya sudah dirayakan bahkan oleh orang Israel dari sejak zaman Perjanjian Lama. Khususnya setelah mereka berhasil keluar dari perbudakan di Mesir. Surah kata Pentakosta sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah 50 hari. Dan dalam konteks Yahudi, mereka merayakannya salah satunya dalam rangka mengingat momen hukum Taurat yang Allah berikan kepada orang Israel. Surah hukum Taurat yang Allah berikan kepada mereka ini diperkirakan terjadi 50 hari setelah mereka berhasil keluar dari perbudakan di Mesir. Ini konteks Perjanjian Lama. Nah dalam konteks Perjanjian Baru, hari Pentakosta dimaknai secara berbeda. Dan saya rasa kita mungkin lebih familiar dengan pemaknaan pada konteks Perjanjian Baru ini. Saudara, hari Pentakosta di Perjanjian Baru diperingati sebagai hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada para murid. Dan Pentakosta di Perjanjian Baru ini terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus atau 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Dan Roh Kudus yang dicurahkan kepada para murid ini menggenapi apa yang sudah sangat sering Yesus janjikan, Yesus katakan kepada mereka selama Yesus ada di dunia. Saudara, misalnya Yohanes pasal 16 ayat 7, Yesus berkata, "Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia, yaitu Roh Kudus, kepadamu." Dan persis juga sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 8, "Kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku." Saudara, semua ayat-ayat ini menunjukkan dengan sangat jelas janji Yesus tentang Roh Kudus. Dan akhirnya ini digenapi di dalam hari Pentakosta yang kita rayakan ini. Nah saudara, peristiwa tentang turunnya Roh Kudus kepada para murid ini kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Di sana dicatat para murid berkumpul di satu tempat dan kemudian ada suara di langit, ada juga tiupan angin yang keras, ada lidah api yang hinggap pada para murid dan kemudian mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus sampai mereka kemudian berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Saudara, saya kira gambaran ini mungkin familiar bagi kita, apalagi kalau kita sudah lama jadi orang Kristen. Tetapi saya justru khawatir kalau kebanyakan dari kita hanya terlalu fokus pada gambaran yang ada di dalam Kisah Para Rasul 2 ini. Dan saya kira salah satu dampak kalau kita terlalu fokus pada gambaran ini adalah kita akan terus mengaitkan hidup yang dipenuhi Roh Kudus dengan gambaran yang sifatnya supranatural. Karena waktu para murid pertama kali dipenuhi Roh Kudus, mereka bisa berbicara dalam bahasa lain, ada lidah api dan sebagainya. Maka kita berpikir kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka juga harus ada berbagai tanda-tanda yang sifatnya supranatural yang seperti itu. Dan ketika kita tidak pernah punya tanda-tanda yang sifatnya supranatural seperti itu, kita kemudian berpikir kita tidak pernah dipenuhi Roh Kudus. Dan saya kira ada dua dampak dari cara berpikir seperti ini. Yang pertama, kita akan jadi hopeless. Kita akan kehilangan harapan kita karena kita merasa tidak pernah ada tanda-tanda supranatural di dalam diri kita. Dan kita berpikir Roh Kudus tidak pernah ada pada kita. Kita kehilangan harapan. Tetapi yang kedua, saya kira kita juga bisa jadi apatis. Kita jadi apatis karena kita merasa Roh Kudus tidak pernah bekerja dalam diri kita. Maka kita hidup sesuka kita melakukan apapun yang kita mau, kita jadi apatis. Saudara, saya kira pemikiran seperti ini kurang tepat. Kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul, sepanjang kitab itu saudara akan menemukan gambaran-gambaran yang sifatnya supranatural itu hanya terjadi sesekali saja.
Maka saya kira tidak tepat kalau kita terus-menerus mengaitkan dipenuhi Roh Kudus dengan gambaran yang sifatnya supranatural seperti itu. Maka sekarang pertanyaannya adalah, seperti apa hidup yang dipenuhi Roh Kudus? Bagaimana tanda hidup seseorang yang dipenuhi Roh Kudus? Saudara, di momen Pentakosta ini saya mengajak kita untuk melihat tanda hidup seseorang yang dipenuhi Roh Kudus dengan melihat pada satu bagian Alkitab dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai yang ke-26. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-26. Kita tidak akan langsung membacakan semuanya. Di awal ini saya mengajak kita untuk melihat dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18 terlebih dahulu. Saya juga mendorong kita untuk tidak langsung menutup Alkitab kita karena kita akan melihat bagian ini sedikit demi sedikit. Saya akan bacakan dari ayat 12 sampai 18, saudara silakan melihat di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Lagi pula, kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk semakin berani berkata-kata tentang firman Allah tanpa takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan tidak dengan tulus. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Namun tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Dalam hal itu aku bersukacita, aku akan tetap bersukacita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, seperti yang tadi saya katakan, saya kira gambaran hidup yang dipenuhi Roh Kudus yang dimiliki oleh sebagian orang Kristen adalah gambaran yang tidak sepenuhnya tepat. Karena terus-menerus dikaitkan dengan gambaran yang sifatnya supranatural. Dan lewat teks yang kita baca hari ini, kita akan melihat lewat tulisan, lewat kesaksian, dan lewat kehidupan Paulus, seperti apa hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Saudara, kalau saudara masih ingat, beberapa bulan lalu saya juga sempat berkhotbah dari surat Filipi. Dan waktu itu saya juga sempat menjelaskan sedikit latar belakang dari surat ini. Saudara, bagian yang baru saja kita baca dari ayat 12 sampai 18 sebetulnya memberikan lagi sedikit latar belakang dari konteks penulisan dari surat ini. Misalnya di ayat 13 Paulus memberikan hint kepada kita tentang konteks dirinya ketika dia menulis bagian ini. Dan lewat ayat ini kita tahu Paulus sedang ada di dalam penjara ketika dia menuliskan surat Filipi. Saudara, kemungkinan besar dia sedang ada di dalam tahanan rumah di kota Roma ketika dia menulis surat Filipi bersama dengan beberapa surat lainnya. Tetapi sekarang perhatikan apa yang jadi refleksi Paulus dari dalam penjara. Di ayat 12 Paulus berkata seperti ini. Apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, saudara perhatikan, pertama-tama yang Paulus katakan adalah pemenjaraannya telah mengakibatkan kemajuan Injil. Saudara, artinya bagi Paulus tidak terlalu penting bagaimana keadaannya sekarang. Karena Paulus masih lebih peduli tentang Injil yang perlu terus diberitakan. Dan bahkan Paulus bersyukur karena lewat pemenjaraannya itu yang jelas sangat tidak nyaman bagi dia, Injil justru semakin berkembang. Nah, saudara, bagaimana pemenjaraan yang Paulus alami ini bisa mengakibatkan kemajuan Injil? Setidaknya ada dua cara yang Paulus sebutkan. Yang pertama, Paulus katakan di ayat 13, jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Saudara, apa artinya? Saudara, sangat mungkin yang Paulus maksudkan adalah mengenai para pengawal dan penjaga tempat Paulus dipenjara. Para pengawal dan penjaga ini akhirnya bisa mendengar Injil entah melalui Paulus secara langsung atau melalui percakapan Paulus dengan orang-orang yang pernah mengunjunginya. Dan para pengawal, para penjaga yang mendengar Injil dari Paulus ini akhirnya tahu dengan sangat jelas bahwa Paulus dipenjara karena Kristus. Paulus dipenjara karena Injil. Dan sangat mungkin ada di antara mereka yang kemudian bertobat dan menerima Injil. Juga karena pemenjaraan Paulus. Saudara mungkin masih ingat cerita tentang kepala penjara di kota Filipi yang kemudian bertobat. Dan sangat mungkin hal seperti itu juga terjadi di tempat-tempat lainnya di mana Paulus dipenjara. Ini yang pertama. Yang kedua,
Kemajuan Injil juga terjadi lewat pemenjaraan Paulus karena banyak orang yang beroleh kepercayaan untuk berkata-kata tentang firman Allah tanpa rasa takut. Dan karena semakin banyak orang yang berani berkata-kata memberitakan firman Allah, maka Injil semakin disebarkan. Nah, saudara, Paulus lalu menyebutkan ada dua motivasi dari orang yang melihat Paulus di penjara, lalu kemudian memberitakan firman Allah. Yang pertama, ada orang yang memberitakan Injil karena maksud baik, yaitu karena kasih, dan mereka tahu Paulus di penjara karena kegigihannya di dalam membela Injil. Dan mereka melihat kegigihan Paulus yang memberitakan Injil bahkan sampai di penjara, dan kemudian mereka tergerak untuk melakukan yang sama seperti Paulus. Ini kelompok yang pertama. Tetapi ada juga kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua memberitakan Injil karena dengki dan perselisihan. Dan Paulus katakan karena kepentingan sendiri dan tidak dengan tulus. Saudara, kelompok yang kedua ini memberitakan Injil karena mereka merasa tersaingi dengan popularitas Paulus sebagai seorang rasul. Di satu sisi mereka sepertinya makin giat memberitakan Injil, tetapi sebetulnya motivasi yang dibaliknya adalah motivasi yang tidak tepat. Karena mereka ingin merasa memperlihatkan diri mereka lebih baik daripada Paulus. Nah, sekarang perhatikan apa tanggapan Paulus terhadap kelompok yang kedua ini. Di ayat 18 Paulus berkata, namun tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Dalam hal itu aku bersukacita. Saudara, kita perlu mengerti bahwa kelompok yang kedua yang memberitakan Injil karena alasan yang salah, karena iri dan dengki terhadap Paulus ini, mereka tetap memberitakan Injil yang benar. Mereka bukan memberitakan Injil yang lain, bukan memberitakan Injil yang sesat. Dan karena itu Paulus katakan dia tetap bersukacita karena bagaimanapun juga Injil tetap diberitakan. Saudara, Paulus tidak terlalu pusing dengan reputasinya yang mungkin tercoreng, ternodai oleh orang-orang yang iri dan dengki terhadapnya itu. Karena bagi Paulus yang lebih penting adalah Injil tersebar. Injil semakin disebarkan kepada lebih banyak orang. Saudara, jadi perhatikan, bagi Paulus ada orang yang memberitakan Injil karena maksud baik, karena kasih, puji Tuhan. Tetapi ada juga orang yang memberitakan karena alasan yang tidak baik, karena iri dan dengki terhadap Paulus. Paulus katakan yang ini pun tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena bagi Paulus yang terpenting bukanlah tentang namanya, bukanlah tentang reputasinya, bukanlah tentang penghargaannya di hadapan banyak orang, tetapi tentang berita Injil yang perlu semakin disebarkan. Saudara, perhatikan kehidupan seperti apa yang Paulus tunjukkan, yang Paulus saksikan dari dalam penjara ini. Saudara, ada satu kalimat yang dikutip oleh John Piper yang menggambarkan apa yang dihidupi oleh Paulus, apa yang disaksikan oleh Paulus dari dalam penjara. Saudara, kalimatnya kurang lebih seperti ini. I have one passion. It is He and He alone. Aku hanya punya satu hasrat, yaitu hanya Tuhan, dan hanya Tuhan saja. Saudara, one single passion itu terlihat sangat jelas di dalam kehidupan dan kesaksian Paulus dari dalam penjara ini. Dia tidak terlalu pusing dengan keadaan yang tidak nyaman, yang jelas sangat tidak bebas, bahkan mungkin dia terus-menerus dianiaya. Karena bagi Paulus yang terpenting adalah kemuliaan Tuhan dan pekerjaan Injil. Dia tidak terlalu pusing tentang namanya yang mungkin rusak, namanya yang mungkin reputasinya semakin buruk. Karena bagi Paulus yang terpenting adalah kemuliaan Tuhan, pekerjaan Injil. Saudara, hidup Paulus sangat fokus, sangat terarah kepada one single passion. Kemuliaan Tuhan, pekerjaan Injil. Saudara, saya kira hidup seperti inilah hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hidup yang hanya punya one single passion. Kemuliaan Tuhan, pekerjaan Injil. Dan Paulus sangat konsisten menunjukkan hidup yang seperti itu bukan hanya di surat Filipi, tetapi juga di surat-surat lainnya. Di Galatia pasal 2 ayat 20 Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus sadar kalaupun dia masih hidup, tetapi sekarang hidupnya bukanlah lagi tentang dirinya sendiri, tetapi tentang Kristus yang ada di dalamnya. Tetapi tentang Kristus yang perlu terus diberitakan lewat kehidupannya.
Di bagian lain di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 2, Paulus berkata, "Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus." Saudara, apakah karena pengetahuan yang lain tidak penting? Bukan, saudara. Tetapi karena semua hal lain tidak sebanding dengan Kristus Yesus. Hasrat Paulus sangat jelas tertuju kepada Kristus dan melakukan pekerjaannya. One single passion. It is he and he alone. Saudara, bagian selanjutnya dari ayat 19 sampai 26 kita akan melihat kenapa Paulus bisa punya one single passion ini dan bagaimana dia menjelaskan hasratnya dengan lebih dalam. Mari kita perhatikan ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan bacakan lagi bagi setiap kita ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. "Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Namun jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan tinggal bersama Kristus. Hal itu memang jauh lebih baik. Namun lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Dengan yakin aku tahu tentang hal ini. Aku akan tinggal dan akan bersama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu." Nah, saudara, ayat 19 tadi Paulus menjelaskan kenapa dia bisa punya one single passion itu yang tertuju hanya kepada Kristus. Paulus katakan, "Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku." Paulus menjelaskan, dia tahu akhir dari semua ini adalah tentang keselamatannya. Dan tentu keselamatan yang dimaksud oleh Paulus bukan berbicara tentang keselamatan dari kaisar, keselamatan dari penjara, tetapi tentang keselamatan dari hukuman dosa karena Paulus telah percaya kepada Kristus. Dan dia terus mengerjakan bagiannya, mengerjakan tanggung jawabnya sambil memandang kepada hari di mana dia akan menikmati kekekalan dan keselamatan sepenuh-penuhnya bersama dengan Allah. Dan semua itu terus jadi motivasi bagi dia untuk terus hidup bagi Tuhan. Untuk terus hidup hanya punya one single passion bagi kemuliaan Tuhan. Dan dia 20-26 kita bisa semakin menemukan hasrat Paulus ini, dia jelaskan dengan lebih dalam. Dia 20 misalnya Paulus katakan, "Yang sangat kurindukan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku." Saudara, saya kira kalau kita baca ayat ini secara sekilas saja, kita bisa langsung menemukan dengan sangat jelas bagaimana Paulus menjelaskan hasratnya, passionnya dengan sangat dalam. Tetapi saya kira ada dua hal menarik yang kita bisa pikirkan bersama dari satu ayat ini. Yang pertama, saudara perhatikan Paulus berkata, "Dalam segala hal aku tidak akan beroleh malu." Saudara, mari kita pikirkan apa itu arti dari rasa malu. Saudara, apa arti dari rasa malu? Saya kira hampir semua kita pasti pernah merasa malu. Dan kalau boleh saya artikan, perasaan malu adalah perasaan di mana kita merasa gagal untuk memenuhi standar penerimaan dan pujian dari orang lain. Saudara, misalnya ketika kita melakukan kesalahan tertentu dan kemudian ada yang melihat kita melakukan kesalahan itu, maka kita merasa malu. Saudara, sekarang pertanyaannya adalah, apa lawan dari rasa malu? Apa lawan dari rasa malu? Saudara, seorang penulis mengatakan seharusnya lawan dari rasa malu adalah perasaan senang karena dipuji dan diterima. Ketika kita melakukan hal yang baik, berkesan buat orang lain, mencapai ekspektasi orang lain, dan kemudian orang lain melihat kita, memberikan pujian kepada kita, dan kita merasa senang karenanya. Saudara, itulah seharusnya lawan dari rasa malu. Tetapi perhatikan bagaimana cara Paulus menjelaskannya dalam bagian ini. Di satu sisi,
dia berharap supaya dia tidak beroleh malu. Tetapi ternyata yang sebaliknya diharapkan bukanlah tentang dirinya yang dipuji atau diterima. Karena Paulus tidak senang kalau dirinya yang dipuji dan diterima. Di satu sisi dia berharap tidak beroleh malu. Tetapi sebaliknya Paulus katakan dia berharap Kristus dimuliakan lewat tubuhnya. Saudara, artinya bagi Paulus lawan dari rasa malu bukanlah tentang perasaan senang karena dirinya diterima dan dipuji oleh orang lain. Bukanlah perasaan senang karena dia berhasil mencapai ekspektasi orang lain. Bukanlah perasaan senang karena dia diakui kehebatannya, kemampuannya berbicara dan sebagainya. Bagi Paulus, lawan dari rasa malunya adalah Kristus yang dimuliakan. Dan itu yang diharapkan oleh Paulus. Dia berharap tidak beroleh malu, tetapi dia berharap Kristus dimuliakan. Dan dari bagian ini saya rasa kita bisa menemukan lebih jelas lagi. One single passion di dalam diri Paulus. Ini yang pertama. Yang kedua, yang menarik dari bagian ini adalah ketika Paulus berkata, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara, apa yang menarik? Kita mungkin perlu berpikir begini, bagaimana Kristus dimuliakan di dalam diri Paulus kalau dia sudah mati? Saudara, pertanyaan yang sama kita perlu tanyakan juga kepada kita. Bukankah kita sering berpikir untuk memuliakan Tuhan, kita perlu hidup dan melakukan ini dan itu untuk Tuhan? Maka pertanyaannya, bagaimana Paulus memuliakan Tuhan kalau dia mati? Saudara, jawabannya ada di ayat selanjutnya. Paulus di ayat 21 berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bagaimana Paulus bisa memuliakan Tuhan kalau dia sudah mati? Jawabannya adalah ketika dia memandang hidupnya sendiri tidak lebih berharga dibandingkan dengan Kristus itu sendiri. Bagi Paulus, Kristus jauh lebih berharga dibandingkan dengan semua apapun yang bisa ditawarkan oleh dunia, termasuk hidupnya sendiri. Maka ketika hidupnya harus direnggut dari dia, Paulus tidak kehilangan harapan. Karena dia tahu yang terbaik sudah diberikan kepada dia. Yang terbaik sudah dijaminkan kepada dia dan pasti dia akan mendapatkannya. Ketika Paulus bisa mengutamakan Kristus jauh lebih utama dibandingkan semua hal yang ada di dunia, termasuk hidupnya sendiri. Di saat itulah Paulus terus memuliakan Tuhan, bahkan ketika dia mati. Dan Paulus semakin memperjelas ini dengan mengatakan di ayat 23, aku ingin pergi dan tinggal bersama Kristus. Hal itu memang jauh lebih baik. Saudara, kalau bisa pilih, Paulus mungkin pilih mau mati saja, karena setelahnya dia bisa menikmati kekekalan bersama dengan Allah. Dan lewat ini pun kita melihat hasrat Paulus terarah dan terfokus sekali kepada Kristus, bersama dengan Kristus. Tetapi sekali lagi kita melihat Paulus tetap tidak mengutamakan kepentingannya sendiri, kenyamanannya sendiri. Dan dia sadar kalau Allah masih mempercayakan kehidupan kepada dia, maka dia perlu memberi buah. Saudara, apa yang Paulus maksudkan dengan memberi buah? Dia 25 Paulus berkata, aku akan tinggal dan akan bersama lagi dengan kamu sekalian, perhatikan, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Saudara, inilah buah yang mau terus dikerjakan oleh Paulus selama dia ada di dunia. Pertumbuhan iman dari jemaat. Dan dari sini pun kita melihat Paulus tidak pernah mementingkan tentang kepentingannya sendiri. Fokus Paulus bukan tentang dirinya, tetapi tentang pertumbuhan iman jemaat. Dan Paulus tahu lewat pertumbuhan iman itu nama Tuhan dimuliakan. Pekerjaan Injil semakin berkembang dikerjakan. One single passion. It is He and He alone. Saudara, itulah gambaran kehidupan dan kesaksian Paulus yang saya kira dengan sangat jelas menunjukkan kehidupan seperti apa yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Hidup Paulus sangat dipenuhi Roh Kudus karena dia jelas hanya punya one single passion, kemuliaan Tuhan, pekerjaan Injil. Paulus tidak terlalu peduli dengan keadaannya yang tidak nyaman, tidak bebas, bahkan mungkin terus-menerus dianiaya. Karena yang terpenting bagi Paulus adalah kemuliaan Tuhan, pekerjaan Injil. Paulus juga tidak terlalu pusing tentang nama baiknya yang rusak, reputasinya yang rusak. Karena bagi Paulus yang terpenting adalah
kemuliaan Tuhan, pekerjaan Injil. Di dalam hidup dan di dalam matinya, bagi Paulus yang terpenting adalah kemuliaan Tuhan, pekerjaan Injil. Saudara, mari kita ambil waktu untuk renungkan juga di dalam kehidupan kita. Saya rasa kalau kita lihat kehidupan Paulus, kesaksian Paulus yang seperti ini, kita akan cukup frustasi. Karena sepertinya kehidupan dan hasrat kita jauh sekali dari apa yang Paulus rindukan. Dan jika kita jujur melihat dalam hati kita, saya rasa kita akan menemukan hati yang terus terbagi. Kalau kita sudah lama jadi orang Kristen, sudah lama ikut Tuhan, kita mungkin punya sedikit hasrat untuk Tuhan. Tetapi mungkin sebagian besar hasrat kita yang lain masih tertuju kepada pencapaian, kepada mimpi kita masing-masing. Kita berkata, aku ingin mencapai ini, aku ingin mencapai itu, aku ingin melakukan ini, aku ingin melakukan itu, aku ingin hidup begini, aku ingin hidup begitu. Dan mungkin sebagian hasrat kita yang lain juga masih terpaut pada hal-hal yang ada di dunia ini. Gemerlapnya dunia ini masih terlalu bersinar bagi kita. Maka mungkin kita bertanya, apakah mungkin saya bisa punya one single passion seperti Paulus itu? Saudara, saya kira selama kita hidup di dunia, kita akan terus berjuang mematikan hasrat duniawi kita. Tetapi di saat yang sama, kita juga bisa terus berjuang untuk bisa punya hasrat yang tunggal itu. One single passion itu. Seperti yang ditunjukkan oleh Paulus. Dan kita juga bisa berkata seperti Paulus di ayat 19. Kita tahu akhir dari cerita kita, yaitu keselamatan, kekekalan yang sepenuhnya bersama dengan Allah. Itu semua sudah diberikan kepada kita ketika kita percaya. Yesus sudah mati bagi kita. Dia memberikan jaminan kekekalan dan keselamatan bagi kita. Dan bukankah itu adalah reward yang terbesar, yang tak pernah sebanding dan tak pernah mungkin diberikan oleh dunia. Saudara, dengan terus memandang kepada akhir cerita kita nanti, kepada keselamatan, kepada reward itu, kita bisa terus belajar untuk melihat apa yang ditawarkan oleh dunia ini sebagai hal yang tidak berarti lagi di mata kita. Dan kita bisa belajar berkata juga seperti Paulus, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Dan saya kira tepat juga kita merenungkan one single passion ini di dalam momen Pentakosta ini. Saudara, kita yang percaya bisa punya hasrat yang tunggal ini karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita ketika kita percaya. Di tengah jatuh bangun kita mengikis kecintaan kita pada dunia. Di tengah jatuh bangun kita mematikan kedagingan kita. Kita bisa memohon kepada Roh Kudus memimpin kita, menguatkan kita, menolong kita, menuntun kita selangkah demi selangkah. Semakin mencintai Tuhan, semakin mendambakan Tuhan, semakin menginginkan Tuhan. Roh Kudus itu adalah penolong yang Allah janjikan bagi setiap kita. Tetapi mungkin sekarang kita bertanya, bagaimana secara konkretnya saya bisa punya one single passion ini seperti Paulus? Saudara, beberapa waktu lalu ada salah satu rekan bertanya sama saya, kalau orang Kristen mau hidup untuk Tuhan, apakah itu artinya dia harus masuk sekolah teologi dan jadi hamba Tuhan sepenuh waktu? Saudara, saya kira kalau ada di antara saudara yang Tuhan panggil masuk sekolah teologi, jadi hamba Tuhan penuh waktu, saya kira saudara perlu mempertimbangkannya dengan serius. Tetapi saya kira juga Tuhan bisa memanggil kita untuk mengerjakan bidang-bidang yang lain. Tetapi tetap dengan one single passion itu, bagi kemuliaan Kristus, bagi pekerjaan Injil. Saudara, kalau ada di antara saudara yang adalah pebisnis, saudara tetap bisa menjalankan bisnis saudara dengan one single passion yang tertuju kepada Kristus itu, dan bukan hanya untuk keuntungan saudara semata.
Saudara mungkin juga bisa berkoneksi dengan banyak orang, tetapi bukan untuk kepentingan saudara sendiri, tetapi untuk memberikan pengaruh-pengaruh yang baik, memberikan value-value yang baik yang mungkin saudara punya di dalam bisnis saudara. Saudara juga mungkin bisa berinvestasi pada industri yang baik, yang bisa jadi berkat bagi banyak orang, dan berpotensi jadi sarana agar Injil semakin disebarkan. Kalau ada di antara saudara yang adalah karyawan, saudara juga tetap bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawab saudara sebagai karyawan yang memuliakan Tuhan, yang hanya punya one single passion bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau saudara adalah karyawan, saudara perlu bekerja dengan maksimal. Tetapi bukan untuk karir yang cepat naik, bukan untuk promosi, bukan untuk gaji yang semakin besar, bukan untuk hidup yang makin enak. Tetapi saudara menggunakan kemampuan saudara, karena Tuhan sudah percayakan itu. Dan saudara mau keluarkan dengan maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Kalau ada di antara saudara adalah ibu rumah tangga, saudara juga bisa jadi ibu rumah tangga yang punya one single passion bagi kemuliaan Tuhan. Saudara bisa melayani keluarga saudara, mendidik anak-anak saudara, tetap dengan one single passion itu bagi kemuliaan Tuhan. Saudara juga mungkin bisa cari kesempatan memberitakan Injil, melakukan hal-hal yang baik kepada tetangga-tetangga saudara, orang-orang di sekitar saudara yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. Atau kalau saudara punya waktu lebih, saudara mungkin juga bisa bergabung di dalam organisasi atau lembaga Kristen yang banyak mengerjakan hal yang baik juga untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, intinya apapun profesi kita, apapun industri kita, dimanapun tempat kita bekerja, apapun keseharian kita, kita bisa dan kita bahkan perlu mengerjakannya dengan one single passion bagi kemuliaan Tuhan, bagi pekerjaan Injil. Yang perlu kita terus pikirkan adalah bagaimana nama Tuhan terus dimuliakan. Bagaimana pekerjaan Injil semakin disebarkan lewat industri kita, lewat pekerjaan kita, lewat profesi kita, lewat keseharian kita. Semua itu perlu jadi sarana untuk mengerjakan one single passion, kemuliaan Tuhan, pekerjaan Injil. Saudara, terakhir saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah ilustrasi dari John Piper. Mungkin ada di antara saudara yang pernah mendengar, tetapi mungkin juga ada yang belum. Saudara, di salah satu tulisannya, Piper menggunakan ilustrasi tentang sepasang suami istri yang memutuskan untuk pensiun dari pekerjaan mereka. Mereka mungkin sudah punya sejumlah uang yang cukup, dan kemudian mereka memutuskan berhenti bekerja dan pensiun. Saudara, sang suami berusia 59 tahun, dan sang istri berusia 51 tahun. Dan mereka kemudian menghabiskan hidup mereka di salah satu kota di Amerika, dan mereka menghabiskan hari-hari mereka untuk bersenang-senang. Mereka menghabiskan hari-hari mereka untuk melakukan hal-hal yang mereka sukai, yang mereka mungkin tidak pernah bisa lakukan semasa mereka bekerja. Dan salah satu yang jadi hobi mereka, kesenangan mereka adalah collecting seashells, mengumpulkan kerang. Saudara, mungkin ada di antara kita juga yang punya mimpi pensiun seperti ini. Dan kita berpikir mimpi seperti ini biasa saja, wajar saja. Karena kita berpikir kita melakukan pekerjaan dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak merugikan orang lain, kita tidak mencuri, kita tidak melakukan hal-hal yang berdosa. Maka kita bebas menggunakan apa yang kita punya, yang kita dapatkan, dan kita bisa bebas hidup sesukanya. Kalau bagi suami istri ini, kesenangan mereka adalah mengumpulkan kerang. Kita juga mungkin punya kesenangan-kesenangan kita sendiri yang kita mau lakukan nanti. Kalau kita sudah punya uang yang cukup, sudah pensiun misalnya, dan kita pikir kita bisa hidup senyamannya, sesukanya. Tetapi Piper melihat mimpi seperti ini dan Piper berkata, "It's a tragedy. It's a tragedy." Saudara, tentu ini bukan berbicara tentang benar salah. Ini bukan berbicara tentang boleh tidak. Tetapi ini berbicara tentang hasrat seperti apa yang saudara dambakan. Ini berbicara tentang passion seperti apa yang terus saudara kejar. Yang terus memikat hati saudara. Yang terus saudara usahakan dengan tangan saudara. Apakah passion itu adalah hasrat yang tertuju kepada hal-hal yang ada di dunia?
penerimaan dari dunia, atau hasrat kita tertuju kepada kemuliaan Kristus dan pekerjaan Injil. One single passion. It is He and He alone. Saudara, saya berdoa kiranya Roh Kudus yang kita peringati hari ini memimpin kita, memampukan kita, menuntun kita selangkah demi selangkah, punya one single passion. It is He and He alone. Mari kita berdoa. Masing-masing berespons pada kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari akui hasrat seperti apa yang terus saudara kejar. Mimpi seperti apa yang terus saudara usahakan itu. Mari akui kegagalan kita di hadapan Tuhan. Anugerahnya selalu cukup bagi setiap kita. Dia tidak pernah membuang kita. Dia menerima kita. Dan mari kita berdoa juga. Mohon Roh Kudus lagi yang memimpin kita. Tuhan, kami datang kepadamu. Dengan rendah hati Tuhan, kami mohon Engkau pimpin kami lagi. Mencintaimu, mendambakanmu, menginginkanmu, mencintai pekerjaanmu. Kiranya Roh Kudus menguatkan kami, memimpin kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman yang kami bisa dengarkan ini. Kami berdoa bersyukur di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara.